Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara, rekan-rekan persekutuan kaum muda yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan memberi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Tuhan memberikan kami kesempatan yang baik bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan kami sepanjang satu hari yang telah kami jalani. Ada begitu banyak perkara ajaib Tuhan buat dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Olehnya itu layaklah Engkau dipuji dan ditinggikan melalui kehidupan kami ini. Bapa di dalam surga, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami memahami firman-Mu ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini kita akan renungkan. Saya pilih dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29, firman Tuhan berkata, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini kita akan renungkan di bawah satu tema, yaitu Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan sanggup mengubahkan. Alkitab mencatat bahwa Yefta adalah salah satu saksi iman, seperti
tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai 34a, ya. Katakan, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, dan peroleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mengapa Yefta mengapa Imam Yefta bisa dipersamakan dengan Gideon, Barak, dan yang lain-lainnya? Bukankah Yefta memiliki latar belakang hidup yang tidak baik, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ya. Mengapa harus menyandang predikat sebagai saksi iman seperti nabi-nabi yang lain? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Yefta adalah keturunan dari seorang perempuan sundal yang tidak jelas asal-usulnya. Adapun ayahnya atau papanya adalah Gilead, yang juga termasuk keturunan dari suku yang terendah moralnya. Ya. Sesungguhnya Gilead memiliki istri yang sah, tetapi ia selingkuh dengan perempuan sundal hingga lahirlah si Yefta ini. Jadi setelah dewasa keberadaan si Yefta, ya, tidak diinginkan oleh keluarga Gilead karena melihat latar belakang yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya. Maka dia diusir, ya, dia diusir dari tengah-tengah kehidupan mereka, dan dia pun menyingkir atau melarikan diri ke tanah Tob. Di sana berkumpullah dia dengan, ya, petualang-petualang yang pergi merampok bersama dengan dia. Ya, kita bisa lihat di dalam pasal 3 Hakim-Hakim ayat 11. Ayat nats ini menyatakan bahwa roh Tuhan menghinggapi Yefta. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memakai Yefta? Bukankah kehidupannya buruk? Bukankah kehidupannya tidak baik, tidak benar? Ya. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan memiliki kedaulatan penuh untuk memilih seseorang yang hendak dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Ya. Dan apabila Tuhan memilih seseorang, Tuhan tidak pernah melihat latar belakang hidupnya. Ya. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia orang pintar atau orang bodoh, atau yang lain-lain. Termasuk Yefta yang mendapat anugerah Tuhan. Jadi ini kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, siapakah kita? Kita juga orang-orang berdosa yang beroleh kemurahan karena iman kita kepada Kristus. Ya, kalau Tuhan hari ini mau pakai kita di dalam pelayanan, kalau Tuhan mau pakai kita melayani hari ini, itu karena kemurahan Tuhan dan karena kedaulatan Tuhan, sehingga Dia mau memakai kita menjadi alat. Ingat bahwa firman Tuhan mencatat bahwa kita adalah alat Tuhan yang dipilih. Ya, kita adalah alat Tuhan yang dipilih. Jadi jangan pernah ragukan ketika kita mau melayani Tuhan, karena kita ini adalah alat pilihan. Ya, kita adalah alat pilihan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kematian Yesus di kayu salib adalah kerelaannya untuk membasuh, untuk mengubahkan kehidupan kita. Ya, Dia memilih kita tanpa mempedulikan seburuk apapun latar belakang kehidupan kita. Ya, asal kita mau bertobat dan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Tuhan sanggup mengubah hidup kita dari yang hina menjadi yang mulia. Ya, dari yang tidak berharga menjadi begitu berharga. Jadi jangan kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan kita menganggap sepele kehidupan kita dengan dunia. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita.
Inilah yang dialami oleh Yefta, bahwa roh Tuhan itu menghinggapi dia. Roh Tuhan itu memenuhi dia. Ya. Memenuhi dia. Kalau dalam bahasa aslinya itu mengandung arti mengubahkan dia. Roh Tuhan menghinggapi, mengubahkan dia. Ya. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingat bahwa ya setiap kita adalah orang berdosa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Ya, Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Apapun yang menjadi persoalanmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu untuk memberkati hidupmu, dan Dia mampu untuk memulihkan kehidupanmu. Jadikan masa mudamu sebagai masa muda yang berharga di dalam Tuhan, karena engkau adalah alat pilihan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami persembahkan kepadamu. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata, memelihara, menaungi dan memberkati kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang berdoa, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, menjalani masa muda yang ada. Biarlah kami senantiasa hidup takut akan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam kehidupan ini. Firman-Mu menaungi kehidupan Yefta. Biarlah firman-Mu itu juga akan tergenapi di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan menghinggapi kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami. Biarlah menjalani kehidupan ini kami senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan memakai kami menjadi alat Tuhan di dalam tangan Tuhan, karena kami adalah alat pilihan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dalam masa muda mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap kerinduan mereka, bahkan yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan yang akan memberkati. Bagi saudara-saudari kami yang tidak punya kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan kiranya ketuk pintu hati mereka, kuasai hidup mereka dengan kuasa dan pimpinan Roh Allah yang kudus, agar mereka mengalami pemulihan dari Tuhan, dan mereka juga akan berkomitmen datang kepada Tuhan untuk membawa hidup mereka kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan keberadaan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam persekutuan ini, yang jauh terpisah dengan orang tua mereka, dengan keluarga mereka, biarlah Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati kehidupan mereka semua, sehingga meskipun saling berjauhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan dan pertolongan Tuhan sama-sama kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah pengurus persekutuan yang ada, biarlah senantiasa dimampukan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini hidup kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.